pagi Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gulam, saya kerja. Kami adalah graph teknologi, graph database yang dapat membantu untuk analisis mainly nanti di financial institution. Izinkan saya menyampaikan presentasi hari ini dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Nanti slide-nya juga ada dalam bahasa Inggris. So our folks that cannot speak Indonesian can just read the slides. Okay, saya mulai dengan bisnis saat ini menjadi sangat kompleks sehingga banyak sekali disruption di financial industry, di telecom industry, dan many other industries ya. Untuk melawan itu, untuk bergerak maju, tentu saja banyak sekali saat ini analytics yang harus dilakukan sehingga kompleksitasnya itu jadi sangat tinggi. Contoh di sini ada beberapa seperti deteksi fraud dan identifikasi dari supply chain effectiveness, itu salah satu contoh. Kenapa ini menjadi sangat kompleks? Mainly ada dua hal. Pertama adalah keragaman data yang saat ini dikolek oleh bisnis yang dimiliki, semakin berkembangnya di digital gitu ya, dan juga yang non digital, bagaimana menggabungkan dua ini, kompleksitas dari datanya dan juga tentu saja kompleksitas dari prosesnya. Nah, dua hal ini menjadi analitis ini menjadi lebih rumit dari waktu ke waktu dan membutuhkan waktu komputasi yang sangat tinggi. Nah, ini salah satu masalah yang kami sering lihat, bukan masalah, sebenarnya ini adalah fact yang kami lihat di banyak banking gitu ya, di mana pastinya data itu tersebar di banyak pulau, silos data. Jadi corporate bank ada datanya sendiri, private bank ada datanya sendiri, retail banking ada datanya sendiri. Kemudian di masing-masing bagian itu juga ada sub datanya, ada sub data untuk KYC, ada sub data untuk fraud dan sebagainya. Nah, apakah ini akan menjadi masalah ketika kita melakukan analisis? Sebagai contoh, ketika kita mau menganalisis tentang customer dalam konteks fraud, kita harus bisa melihat di dunia nyata itu mereka seperti apa. Jadi data-data tadi sebenarnya di dunia nyata itu, data-data ini saling terhubung. Gitu. Seorang fraudster atau mungkin seorang nasabah ketika kita mau melakukan cross-selling misalnya, itu bisa saja dia punya account di corporate banking, punya activity di private banking, punya activity juga di retail banking. Sehingga kita harus bisa membuat sesuatu ini, semua ini menjadi satu, melihat interkoneksi antar datanya. Jadi bukan lagi hanya melihat customer ini di channel retail, tapi bagaimana kita nanti bisa membuat sebuah analisis yang menyatukan dari berbagai macam data set ini. Nah, ini adalah sebuah background di mana kita menerapkan yang namanya graph analytics atau graph database. Apa sih itu graph database? Jadi kalau di data analytics biasanya dari semua data ini kita buat dulu satu tabel yang besar yang mencakup semua aktivitasnya, seperti yang kita bisa lihat di sebelah kiri. Di banking sangat umum kita lihat KYC, ya, know your customer, bukan hanya terkait demografiknya, tapi juga terkait aktivitinya. Jadi contoh di sini di sebelah kiri, ini ada data yang biasa kita lihat. Nah, even untuk membuat tabel di sebelah kiri ini sudah time consuming, tapi nantinya kita menganalisis dari tabel ini juga, ini data hanya 6 record, tapi kalau kita lihat, ya kita melihatnya biasanya satu-satu. Si John ini tinggal di Palm Springs, dia beli produk iPhone dengan bagian JPMC. Nah, graph membawa approach yang berbeda. Kita tidak menyimpan data dalam bentuk tabular, tapi kita menyimpan data dalam bentuk interconnectivity seperti yang di sebelah kanan. Kalau kita perhatikan, datanya sama, tapi bagaimana nanti insight itu diambil bahkan oleh mata manusia sendiri, kita bisa lebih mengambil insight yang lebih interaktif. Contoh di sana kalau kita lihat ada bulletin job di paling kiri gitu ya. Bagaimana kita merepresentasikan data tersebut di graf itu dengan connection. Dia punya connection ke produk. Ke atas itu ada iPhone, ke kanan dia tinggal di Palm Springs, ke bawah, sarung kanan bawah itu ada banknya dia JPMC.
Dari data itu saya dengan mudah bisa melihat John dan Steve itu punya similarity yang tinggi karena mereka punya product preference yang sama. Kemudian mereka berdua pakai bank yang sama. Jadi bahkan mata manusia pun bisa lebih mengambil insight lebih cepat daripada kita melihat dari tabel. Gitu. Apalagi nanti ketika kita put computation on top of this data, tentu saja nanti dengan graph format ini, dengan connected format ini, insight-nya akan jadi lebih kaya dan diproses lebih cepat, dan juga kita bisa menganalisis lebih dalam. Nah, apa itu menganalisis lebih dalam? Nanti saya akan ceritakan beberapa kasus yang kita tangani. Jadi kami dari Tiger Graph, kami adalah enterprise scale data analytics platform yang basisnya adalah graph database, graph technology. Kita punya enterprise scale, artinya kita bisa support terabytes sampai petabytes data. Kita bisa deliver real-time performance dan juga yang tidak kalah penting kita support security standard. PCI DSS, GDPR, kalau di tahun ada IPA dan sebagainya, itu kita comply. Kemudian karena kita analytics platform, kita punya foundational juga untuk AI dan ML solution. Jadi saya akan ceritakan beberapa case-case yang kita tangani. Kemudian di platform kami sudah digunakan di banyak bank besar di dunia, 8 dari 10 top global banks itu customer kita. Bank of America, JPMC, Goldman Sachs dan lain-lainnya. Di Indonesia sendiri pun sudah ada beberapa bank Bukti4 yang menggunakan customer kita untuk fraud detection dan anti money laundering dan revenue generating use case juga. Gitu. Selain di financial service, kita juga punya banyak customer di media, tech, e-commerce, seperti misalkan Gojek di Telekom dan other hasil sektor seperti itu. Oke. Nah kemudian jadi Tiger Graph ini apa? Kami adalah sebuah platform end-to-end. Jadi di paling bawah ada database-nya, ini tempat heavy computation-nya terjadi. Tapi tentu saja computation itself tidak cukup untuk mendeliver insight. Kita punya banyak tools-tools lagi di atasnya. Dari mulai analytics-nya, bagaimana nanti bisa melakukan advanced analytics untuk gain insight, sampai visualization, representation, tools yang bisa digunakan oleh para investigator fraud, misalkan itu juga kita supply di sini dengan basisnya graph database. Nah, intinya ada 3 hal ketika kita melakukan analisis di financial. Salah satu contohnya adalah kita punya anti-fraud solution. Anti-fraud solution kita apa? Kita cover account monitoring, hubungan antar account. Misalkan saya sama adik saya berhubung karena kita satu keluarga, karena adanya nama ibu kandung yang sama, itu sebagai salah satu contoh yang paling basic. Transaction monitoring, kita melihat keterhubungan antara transaksi 1 dan transaksi 2 yang dia dilakukan secara bersamaan atau setelah satu langsung berhubungan seperti itu. Dan yang ketiga, on top of account monitoring dan transaction monitoring, kita jalankan juga fraud detection. Ini salah satu solusi yang sudah kita kembangkan di banyak bank, termasuk juga beberapa bank Bukti4 di Indonesia. Nah, basis kita adalah pertama, ketika kita menghadapi financial data, mostly di banking. Tadi problemnya adalah banyak sekali data source yang tidak tersambung. Contoh kalau dalam kasus anti money laundering sangat umum, kita harus menggabungkan data bukan hanya dari internal tapi dari eksternal, dari regulator. Apakah itu dari list, apakah itu dari corruption list, law enforcement data, or some of the banks also crawl the social media data. Ya, tapi problemnya bagaimana membuat data satu dan data lainnya itu saling terkoneksi, karena semuanya itu tidak, banyak data yang tidak sama. Contoh di sebelah kanan ada Robert Evans, itu personal ID data yang dipunyai oleh bank, tapi ternyata di social media datanya dia namanya Bob Evans. Koneksinya bisa berbagai macam. Ini kalau pakai teknologi yang tradisional saat ini, there is so much complexity yang harus dihadapi untuk even menggabungkan hanya 5 data source, bisa jadi ratusan proses yang memakan berjam-jam. Nah, approach dari graph, jadi kita bisa mencari connectivity di sini dan melihat adanya kesamaan. Kesamaan ini bisa exact, bisa juga similarity yang terlalu sama fuzzy match. Contoh kayak
bagaimana sih personal ID data akhirnya terkoneksi dengan sosial media data, karena ada pilih-pilih di sana. Namanya sama dengan pilih-pilih, sedangkan yang di sosial media nomor teleponnya sama dengan pilih-pilih. Dan begitu seterusnya kita melakukan pencarian antara semua atribut yang disuplai ke dalam sistem kami, sehingga nanti kita tahu bahwa si Robert Evans ini punya berapa phone number, punya berapa email, punya berapa alias, punya berapa bank account, dan sebagainya, baik di digital account ataupun di conventional account. Nah, pada akhirnya inilah yang akan jadi baseline untuk kita melakukan analisis ke depannya. Salah satu contoh yang paling umum kami kembangkan adalah di money laundering analysis. Kalau biasanya dengan teknologi yang sederhana kita melihat si A bertransaksi ke si B, nanti dilihat lagi si B ke si C, kemudian dilihat lagi si C ini ternyata punya company yang bergerak di bidang kehutanan mungkin, dan dia sedang terkena sebuah kasus, maka itu bisa jadi sebuah deteksi. Nah, di sini kita melihat semua data tadi ketika masuk ke Telegram itu semua sudah dikumpulkan, sehingga di atas itu di sebelah sini ada entity-nya, orangnya dengan atribut-atributnya, dan kita sudah petakan semua account-nya dari proses yang sebelumnya, sehingga saya tahu ketika dia melakukan transaksi, kita bisa lakukan deteksi multi-hop. Jadi dari source account A, dia transfer ke mana aja, sampai akhirnya nyampe ke destination account 1, 2, dan 3 di sana. Nah, di sini masalah belum selesai, karena salah satu deteksi money laundering yang biasa kita kembangkan itu adalah adanya circular pattern. Jadi dia balik lagi ke aslinya, ke awalnya gitu. Bukan berarti yang terima terakhir itu orang yang sama, tapi bisa jadi kalau kita lihat dia melakukan transfer dari source account A sampai destination account 1, 2, 3. Yang account 2 memang punya dia, tapi account 1 dan account 3 itu punya orang lain. Tapi kalau tadi data yang kita enrich dengan data-data eksternal dan juga koneksi yang kita bangun, kita bisa temukan bahwa si orang kedua ini yang terima transfer itu ternyata co-director dengan orang pertama. Jadi salah satu deteksi yang kita terapkan. Tentunya nanti di belakangnya itu untuk anti money laundering ada lagi kayak misalkan dia in and out budget, bagaimana dia uangnya menyebar, bagaimana dia convert dari satu account, bagaimana nanti kita klasifikasikan apakah ini benar-benar yang di tengah itu benar-benar participating account di kegiatan money laundering atau cuma sekedar orang yang tiba-tiba transfer aja ke dia. Kita bisa lakukan klasifikasi itu sehingga kita menemukan bukan hanya orang ini kayaknya teridentifikasi money laundering, tapi set of activities-nya apa saja. Itu yang kami coba temukan di dalam fraud case. Nah, yang lain juga menjadi salah satu yang umum adalah kita mengidentifikasi payment fraud. Jadi kalau solusi yang ada saat ini biasanya hanya melihat satu atau dua transaksi transaksi dalam jumlah yang lebih besar dari biasanya. Jadi saya biasa transaksi 5 juta, jadi berbeda transaksi 150 juta. Tapi di graf kita bisa mendeteksi lebih panjang. Artinya kalau kita lihat gambar di sebelah kanan dari penerimanya, jadi ada user 1 dia melakukan payment ke user 2, kita bisa identifikasi lebih panjang. Ternyata user 2 ini historically karena kita punya datanya, kita lihat dia pernah pakai phone 2 untuk mengaktifkan internet bankingnya. Phone 2 itu nempel ke device X, handphone. Nah, handphone itu sendiri ternyata telah digunakan untuk mengauthorize payment yang teridentifikasi fraud, sudah dilaporkan sebelumnya. Jadi sebenarnya user 2 itu juga salah satu aktor, yaitu dia akunnya berbeda dengan yang account sebelumnya, tapi dia sharing device dengan yang sebelumnya. Sekarang ada lagi transaksi ke user 2. Nah, ini nanti banyak interpretasi yang bisa dilakukan atas analisis ini ketika investigator itu melihat hasilnya. Nah, hasil yang kita berikan ke investigator itu juga bukan lagi sekadar tabulan, tapi gambar di sebelah kanan itu bagaimana koneksinya terjadi, itulah nanti yang akan dilihat oleh investigator, sehingga mereka bisa lebih cepat mencerna atau memutuskan apakah activity ini sesuatu yang tergolong fraud atau legit gitu ya, atau bukan. Seperti itu. Nah, dari tracing seperti ini kami juga banyak mengembangkan kasus-kasus. Salah satunya yang recently kita
deploy di salah satu customer kami adalah terkait skimming detection. Skimming detection ini salah satu kondisi di mana kita harus mencari common touch point. Jadi framework yang sama nanti bisa diterapkan untuk kasus-kasus lain. Bagaimana kita mencari skimming detection-nya? Kita mulai dari kolom yang kedua, anomaly transaction. Pertama kita temukan dulu anomaly transaction. Anomaly transaction itu bisa kita temukan adanya pengambilan duit besar sampai 80% saldonya terkuras di tengah malam. Dan ada di satu mesin itu ada 5 transaksi yang seperti itu. Kita bisa temukan anomali. Dan anomali ini sesuatu yang banyak tools bisa mendeteksi. Tapi kita tidak stop di sana. Ketika kita sudah temukan anomalinya, kita tahu ini victim account yang menjadi anomali. Kita tracing ke belakang over time. Bisa kita lihat historical 1 minggu sampai 1 bulan gitu ya. Mereka telah connect ke mesin ATM mana saja. Dan pada akhirnya dari sebuah subset kita temukan beberapa anomali ini terkoneksi ke ATM yang sama. Dan itu kita flag ini ada suspect, this is a machine with a skimming device. Gitu ya. Kemudian kita juga temukan tadi anomali yang terjadi di mesin yang mana. Framework ini kita gunakan salah satunya untuk skimming, kemudian untuk account takeover. Karena ujung-ujungnya kalau account takeover pasti nanti account yang kena retas ini, kena hack ini, atau kena pencuri ini connect ke device yang sama lah, atau connect ke phone number yang sama or anything. Kita buat pakai deteksi juga seperti misalkan ada kemarin bank itu yang mau deteksi rent money, jadi ya ketika dia bayar si orang yang duitnya bayar bayar cicilannya itu ujung-ujungnya orang yang sama. Atau salah satu kasus yang mungkin common adalah gesture, settlement, di mana nanti ujung-ujungnya terkoneksi ke mesin yang sama. Nah, framework yang seperti ini yang digunakan di graph analytics sehingga kita bisa gunakan untuk banyak cases. Kemudian tadi cerita tentang fraud. Tapi apakah yang ini hanya berlaku di fraud, di mana kita mencegah kita kehilangan uang? Bagaimana kita menerapkan graph analytics untuk making money juga? Nah, kita kembangkan juga. Jadi dari data-data terkait fraud tadi, dari use case KYC, kemudian AML, kita tambahkan data-data lain sehingga mungkin salah satunya yang kita telah demonstrasikan di customer kami adalah bagaimana kita mengidentifikasi value chain dari wholesale atau dari bisnis customer di banking. Tujuannya apa ya? Saya mau fokus ke yang sebelah di atas di sana. Nah, ini salah satu ilustrasi. Jadi di suatu bank, misalkan dia punya biasanya di wholesale division mereka udah punya namanya anchor account. Akun-akun yang mereka manage karena customer besar mereka. Contohlah sebuah bank X. Kalau dia punya akun besar Telkomsel, Unilever, Pertamina. Ini salah satu contoh yang kita ambil. Nah, tapi sebenarnya ada account lain wholesale customer yang mereka tidak fokus di sana. Karena transaksi yang mungkin nggak sebesar Telkomsel gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di ujung atas itu account ini dia terkoneksi, dia banyak sekali melakukan pembayaran ke Telkomsel secara rutin, dan dia juga sering menerima pembayaran dari Unilever secara rutin. Bayangkan mungkin kalau account yang di tengah itu pindah ke bank lain, atau ternyata itu adalah account di bank lain, kalau mereka bisa mengakuisisi itu, justru mereka bisa lebih meminimalkan perputaran uang di bank lain. Nah, inilah yang kita identifikasi. Kita lihat grup of customer. Jadi Telkomsel ini punya vendornya siapa aja sih? Gitu. Punya customer bisnis lain yang berrelasi dengan dia itu siapa aja? Kita identifikasi dari transaction activity-nya. Nanti macam-macam bisa kita lihat berdasarkan regularity of transaction-nya, amount transaction-nya, dan sebagainya. Hal itu kita klasifikasikan sehingga kita bisa temukan. Ini adalah salah satu contoh result yang kami tunjukkan. Data labelnya saya hilangkan karena confidentiality. Jadi akan kita temukan beberapa cluster di sana. Jadi ada yang titik tengah itu, kemudian ada yang spread, ada 1, 2, 3, 4, ada 2 yang kecil di bawah.
Siapa aja key playernya. Jadi contoh kalau tadi kita masuk Unilever, mungkin dia ada di key playernya, di mana semua orang bertransaksi dengan dia. Tapi sebenarnya kita juga temukan customer penting yang sebenarnya sebagai leads. Telkomsel dengan Unilever mungkin tidak bertransaksi satu sama lain, tapi ada customer lain yang tengah leads. Yang misalkan ini perusahaan ini memang vendornya Telkomsel dan juga vendornya Unilever. Kita ketemu contoh paling mudah mungkin kayak perusahaan kelapa sawit dengan perusahaan batu bara dengan perusahaan tambang lainnya. Di tengah-tengahnya itu bisa jadi kita lihat ada pemain-pemain di bidang port atau logistik yang biasa nganterin barang-barang yang mereka distribusikan barang-barang yang mereka, cuman saat ini bankingnya tidak fokus di port. Ya. Nah itu salah satu contoh yang bisa kita ambil dari ini salah satu yang revenue generating use cases. Nah banyak lagi use cases yang kami punya di ranah banking terkait fraud, impact analysis, merchant analytics, credit scoring. Kita punya advanced credit scoring juga, trade surveillance untuk IML ataupun income fraud. Itu juga beberapa case-case yang kami bicarakan. Seperti itu, ini mungkin slide terakhir dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. All right, thank you very much, Mr.